Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam PA yang kedua di bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema besarnya menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka. Dan tema judul PA kita khusus di hari ini adalah pendidikan dimulai dari keluarga, dengan perikop yang berdasar pada 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14 hingga yang ke-17. Bersama mari kita baca perikopnya. Demikianlah firman, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah Timotius yang menjadi tokoh yang akan kita bahas di PA kali ini? Timotius adalah seseorang yang punya arti namanya menghormati Allah. Yang pertama. Kedua, dia berasal dari Listra. Ibunya adalah seorang Yahudi bernama Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani, dan neneknya bernama Lois. Ia adalah seorang pengikut Paulus yang setia. Saking setianya bahkan ia rela menderita dalam pelayanan bersama dengan Paulus di Antioquia, Ikonum, dan Listra. Bahkan rela dipenjara bersama-sama dengan Paulus di Filipi. Nampaknya itu juga menjadi alasan mengapa Timotius adalah orang yang sangat dikasihi oleh Paulus, sehingga Paulus dengan sangat lembut memanggilnya sebagai anakku yang sah di dalam iman. Dan tidak hanya itu, Timotius adalah orang yang sangat luar biasa dari segi iman bahkan pengetahuannya. Lalu dengan demikian ia dipercayakan menjadi penatua di usia mudanya dan memimpin jemaat-jemaat yang pada saat itu dibentuk oleh Paulus, ya. Lalu ia terkenal dengan iman yang sangat tulus dan ikhlas. Itu gambaran seseorang yang bernama Timotius. 2 surat dikirim Paulus kepada dia. Bahkan di ujung akhir hidup Paulus, ia sangat berharap Timotius bisa bertemu kembali dengan dia. Seorang yang sangat spesial di hati Paulus, ya. Apa yang membuat Timotius memiliki iman yang tulus, setia, dan watak atau karakter yang baik sedemikian rupa? Ya, dalam surat Paulus kepada Timotius, setidaknya kita menemukan informasi bahwa Paulus menyebutkan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Maka hal pertama yang sangat mungkin sekali menyebabkan Timotius mempunyai watak yang demikian adalah diajarkan oleh orang tuanya, dari ibu lalu sampai ke neneknya, generasi yang 2 generasi di atas Timotius. Jadi memang peran keluarga sangat penting, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat bagaimana karakter yang baik itu terbentuk dimulai dari keluarga, ya. Karena keluarga itu kan unit terkecil satu kelompok sosial di masyarakat, ya. Semua dimulai dari keluarga. Semua dimulai dari lingkungan yang terdekat, saudara dan keluarga. Lalu yang kedua, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini kita garis bawahi, ya. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Kalau tadi yang pertama, iman itu diajarkan oleh orang tuanya kepada dia, mulai dari nenek, generasi yang lebih tua lagi, sampai ke ibu, lalu kemudian ke Timotius. Yang terpenting kemudian adalah bagaimana sejak kecil Timotius itu sudah mengenal kitab suci. Kenal, tidak hanya sekedar tahu. Kamu tahu kitab sucinya orang Kristen, tahu. Pernah baca? Enggak. Pernah baca, tapi enggak pernah kenal. Ya itu jadi masalah. Jadi kalau dikatakan mengenal di sini, wah sudah sangat luar biasa. Kedekatan antara Timotius dengan kitab suci. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dipelajari. Di 2 poin ini Bapak Ibu yang kemudian kalau kita ringkas jadi satu kalimat ya, pengenalan akan kitab suci sejak kecil, dimulai dari anggota keluarga. Itulah jawaban dari apa yang membuat Timotius memiliki iman yang tulus, setia, watak yang baik atau karakter yang baik ya. Pelayanan yang etos, kerjanya luar biasa. Jadi pengenalan akan kitab suci sejak kecil Bapak Ibu, sejak kecil. Dimulai dari anggota keluarganya sendiri. Ya, anggota keluarga itu ya ada bapak, ada ibu, ya kalau yang kemudian ada mbah, ada paman, ada bibi, ada saudara. Ada siapapun yang dekat dengan kita di saat kita kemudian mulai lahir dan tumbuh dewasa, itulah keluarga ya. Siapapun yang ada bersama kita, ya itulah keluarga. Saya tidak membatasi keluarga itu bicara soal hubungan darah ya. Mengapa kedua hal itu menjadi penting Bapak Ibu? Sejak kecil dan kemudian turun-temurun mengenal Alkitab. Yang pertama karena ada hubungan erat Bapak Ibu antara pengetahuan dan informasi yang masuk ke dalam otak dengan karakter yang terbentuk. Jadi ada hubungan antara semua informasi dan pengetahuan yang ada di sekitar kita, yang masuk ke dalam otak kita, kita konsumsi dengan karakter kita. Itu ada hubungan. Ada hubungan. Setidaknya kalau kemudian kita yang sudah lama di Sumatera ini lalu bergaul dengan saudara-saudara kita yang masih tinggal sejak dulu di daerah Jawa Tengah sana, mungkin akan menerima banyak teguran ya kan. Jangan keras-keras suaranya kan gitu. Nah, gimana kita di Sumatera sudah terbiasa dengan suara keras. Artinya lingkungan itu sangat membentuk diri seseorang. Sangat membentuk diri seseorang. Maka informasi yang masuk ke dalam kepala itu ya yang membentuk diri orang tersebut gitu loh. Termasuk juga kalau kemudian informasi yang masuk adalah Alkitab gitu ya. Bagaimana ya Alkitab itu kan bicara tentang kesaksian orang. Bagaimana karya penyelamatan Allah itu dilakukan dan dijadikan dan dinyatakan dalam kehidupan manusia tuh. Luar biasa. Setidaknya dicatatkan dalam nas yang tadi dalam perikop yang bersama tadi kita baca, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang ya Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Allah, manfaatnya tadi itu satu mengajar, bagaimana kita diajari untuk tentang bagaimana cinta dan kasih Allah kepada kehidupan manusia. Sejak dahulu sampai sekarang kepada semua orang, semua bangsa tanpa terkecuali. Lalu bagaimana firman itu juga mengajar kita tentang kasih kan. Lalu kita kemudian ditegur ya kan, menyatakan kesalahan kita, menjadi cermin bagi kita. Oh ya saya salah, oh ya saya kurangnya di sini, oh ya ini kesalahan saya. Lalu kemudian untuk memperbaiki kelakuan, setelah menyatakan kesalahan ya baiknya begini gitu loh. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu semua ditemukan di dalam tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang kita kenal dengan Alkitab. Dan tidak berhenti di situ, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, milik Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya pengetahuan yang baik itu tentang karya penyelamatan Allah itu, tentang Alkitab itu, pada akhirnya punya tujuan untuk memperlengkapi kepunyaan Allah, orang-orang kepunyaan Allah ini, untuk bisa berbuat baik.
tadi ada hubungan antara pengetahuan dengan tindakan. Ya, ada hubungan antara pengetahuan dengan tingkah laku. Ya, seperti itu. Jadi itulah mengapa pendidikan sejak dini tentang Alkitab seperti yang dilaksanakan oleh Timotius itu menjadi penting. Turun-temurun belajar Alkitab, membangun iman yang kuat, yang tulus, yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal namanya Golden Age, masa emas, usia emas. Di mana pada masa-masa ini ya, pertumbuhan otak anak yakni antara usia 0 sampai 5 tahun, 80% otak anak itu ada dalam masa perkembangan. Jadi seluruh informasi diserap tanpa menyaring baik atau buruk. Semuanya diserap. Itu disebut masa emas. Jadi di masa-masa ini, ayo kita berikan yang baik-baik, kita berikan yang positif-positif. Kita ajari bergaul dengan Tuhan, kita ajari bergaul dengan Alkitab. Bagaimana membangun relasi yang baik dengan Alkitab, membangun kecintaan anak kepada Alkitab. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dia diajarin berulang-ulang. Enggak cukup sekali, berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan tidak hanya dalam pengajaran yang formal, misalnya bapak ngajarin anaknya dalam situasi yang formal, tapi juga harus dibicarakan, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, lagi duduk-duduk, lagi nyantai, gitu, lagi duduk-duduk, lagi makan, gitu, lagi duduk-duduk menikmati hari bareng-bareng sama anak, harus bercerita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, lagi perjalanan, mau jauh mau dekat, bagaimanapun caranya harus diceritakan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Apabila engkau berbaring, gitu, ya kalau kebiasaan dulu tuh orang tua masih biasa dongeng, kalau sekarang kayaknya udah jarang ya. Nah, mungkin menjadi PR ya, ayolah anak-anak kita ini didogenginlah kisah Alkitab kalau mau tidur, supaya nggak miskin kisah Alkitab, diajak cerita, dikasih tahu. Ya tentu jadi PR kalau orang tuanya nggak tahu kisah Alkitab, lah bagaimana anaknya mau tahu kisah Alkitab, ya kan? Bagaimana dia mau ceritakan gitu kan? Tidak hanya soal itu, tapi kemudian dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ada yang menafsirkannya ya tentu bagaimana kemudian tidak hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak, tapi biarlah perintah itu terwujud dalam perilakunya, di tangannya. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu, menjadi satu memori atau kenangan yang teringat-ingat dan terngiang-ngiang setiap kali mau melakukan sesuatu. Ayat 9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau engkau mau masuk dan engkau mau keluar, kau selalu mengingat apa yang menjadi sabda, apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Ayo Bapak Ibu, masa-masa anak-anak kita ini kita ajarkan yang baik-baik. Tidak ada kata terlambat. Sekalipun Golden Age udah lewat, kita bikin Golden Age yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang Alkitab, dan kita bisa mendidik mereka menjadi akrab dengan kitab sucinya. Seperti Timotius kan, sejak kecil ya, mengenal kitab suci, bergaul baik dengan kitab suci. Itu yang kedua ya Bapak Bu ya. Yang ketiga, kita hidup di era sumber informasi itu semakin mudah diakses atau didapatkan gitu ya. Bapak Ibu bisa menggenggam dunia lewat handphone hari ini. Video informasi dari negeri manapun, sebelah manapun bisa Bapak Ibu akses dan bisa Bapak Ibu langsung lihat. Di detik yang sama, ada namanya live kan, bisa lihat secara langsung. Berita-berita menjadi sangat sempit. Artinya dunia yang jauh, yang luas itu sekarang menjadi dekat dan sangat dekat, bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita. Tidak ada batasan. Maka kalau kita sejak kecil kita ngajari anak kita tentang bagaimana Alkitab itu harus menjadi kawan yang akrab dengan mereka, maka
secara nggak langsung kita membangun apa? Imunitas dalam diri mereka. Jadi yang positif itu kita bangun dalam diri mereka, perbanyak yang positif, sehingga ketika yang negatif itu datang, mereka bisa counter, mereka bisa kebal, mereka bisa terhindar dari yang negatif-negatif itu. Bapak Ibu tidak bisa lah yang namanya mengawasi anak 24 jam. Anak diam-diam, tahu-tahu udah buka apa di HP-nya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau anak dengan moral yang terbentuk, seperti Timotius tadi, dibentuk sejak kecil, mencintai Alkitab, membangun imannya, kita nggak perlu khawatir. Karena mereka sudah punya imunitasnya sendiri. Tadi, bagaimana mereka akrab dengan Alkitab. Ketika mereka mau berbuat sesuatu hal yang salah, berbuat sesuatu hal yang keliru, berbeda dengan apa yang mereka ketahui dengan Alkitab, nuraninya pasti akan berbicara. Dan nurani dah yang dipakai Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita, kamu sedang dalam keadaan yang tidak benar ketika melakukan ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam PA kali ini, ya mari sama-sama kita pahami betul bahwa pendidikan itu dimulai dari keluarga. Sama seperti Timotius yang dimulai tadi dengan bagaimana orang tuanya, ibunya dan neneknya mendidik dia dalam iman, lalu kemudian dia sangat akrab dengan kitab suci sejak kecil. Nah, mari kita coba terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga, mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Ayo bareng-bareng kita bangun imunitas yang baik dengan firman yang kita baca setiap hari, firman yang kita terapkan setiap hari, sehingga ketika nilai-nilai negatif, nilai-nilai buruk mau menyerang kita, kita sudah kebal, kita sudah imun, kita sudah kuat, dan tidak akan goyah. Demikian PA untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.